ternyata perempuan itu pakai sari cakep ya. Ya udah gitu bayangkan di India mereka kerja pakai itu kan. Kerja iya, mereka setiap hari loh ya. Nyetrika pakai itu kan. Jadi udah biasa. Seru ya, seru. Halo, Halo. Hai. Halo. Hai. penasaran hari ini kita akan membahas apa? Banget ya. Iya. Kayak deg-degan gitu. Saya akan menampilkan beberapa potret fashion orang-orang berpakaian saat ke gereja dari tahun ke tahun, dan tugas kalian adalah harus menebak dengan kondisi foto yang sudah saya hitam putihkan. Kira-kira foto ini dari era tahun berapa? Dan menurut kalian, busana yang mereka pakai itu termasuk overdress atau pakaiannya berlebihan, atau underdress, atau terlalu casual, atau nice outfit untuk standar orang berpakaian ke gereja. Baiklah, kita mulai dari foto pertama. Menurut kalian, ini dari era tahun berapa? Kalau kita lihat dari style pakaian, ya model-model seperti ini kan model-model yang tidak modern gitu kan, masih Dulu ya. Ada jas, bajunya cukup kuno. terus model rambut juga kan nampak model rambut yang masih vintage gitu ya. Terus kayak mereka harus, kayak cewek harus pakai bendo. Iya, gitu kayak- kan. Di abad 19. 70-an kali, 70-an 80-an. Oke, gue 80-an deh. Abad 19. Ya, abad 19. Ikut. Untuk ke gereja nice. Iya. Nice outfit. Nice outfit. Nice outfit. Yang benar ini adalah dari era 1960-an. Ya. Lama kali ya. Busana fashion era 60-an pada umumnya terlihat rapi dan formal, dan bagi wanita selalu terlihat tampil elegan yang ditambah dengan hiasan topi di kepala atau aksesoris kepala lainnya. Sedangkan untuk busana pria lebih banyak dipengaruhi setelan formal yang terkadang meniru gaya military vibes atau rockstar vibes. Oke, itu dari era 60-an. Wah, Kayaknya ini- 90-an deh. Iya, aku setuju sih. Aku lebih ke awal tahun 2000. 70-an kalau gue. 80-an deh, udah ada setelan jaket jeans gitu. Gitu ya. Oke. Iya. Karena ada stylenya udah lebih ke freestyle deh tuh. Ada kaos dengan jaket. Mulai kurang Ya, udah mulai mulai kurang ya. nice lah tuh. Yes, kayak lebih casual ya, udah casual. Yang lain kayak masih oke lah kalau untuk ke gereja. Nice outfit berarti. Nice, bagi gue nice. Kayaknya masih nice outfit lah. Kayaknya oke. Aku tetap ke nice outfit sih. Oke. Pakai sepatunya, celananya, jaket gitu kan, kayak maybe mau ke mall gitu. Menurut saya ya. Nice outfit masih tergolong yang apa ya, simple, sopan kayak gitu, oke kok lah. Itu dari era 80-an. Nah, tahun 80-an selalu identik dengan baju-baju serba besar, baik dari model baju ataupun motifnya. Biasanya busana yang dipakai terinspirasi dari busana orang-orang kerja kantoran, seperti blazer dengan shoulder pad atau bantalan bahu yang besar, dan juga celana-celana baggy. 18-an udah, 18-an udah. Mic-nya, ini udah ada mic loh. Dulu mah ada. Oh, ada mic juga ya. Oke, aku ke 1904. 1904. Aku tahun 90-an, 1999 sekian. 90-an. Karena kalau kita lihat ini sarinya versi lama nih, versi belum modern ya. Gitu ya. Sari lama. 80-an kali ya, 80 90. Oke, tepatnya itu adalah era 2000-an dari India. Oh, dari modelingnya nih kalau Arsi lihat nih. Apa Oke. tuh? Oke. Tahun 2000-an. Kayak kabel USB. Oh, kayak kapak gitu ya. Payung itu. Bukan Pak. 1935. Instingku kuat sih. 90-an?
Tepatnya itu dari era 2000-an, tapi dari gereja Ethiopian Orthodox. Ini lebih ke overdress. Ada Ada pilihan. over sih kayaknya ya. Jadi saya rasa sih nice Nice. outfit sih. Ada batas ya. Maksudnya kalau kita sampai melewati batas itu, nanti kita jadi pusat perhatian. Dimana nanti pada saat manusia datang, wih bajunya, dan lupa nanti mau beribadahnya sebenarnya mau datang ke gereja Tuhan. Tapi karena lihat dia, digosipin dia jadinya. Mungkin karena versi Ethiopian ya, jadi Iya, mungkin iya, nice iya, loh iya. untuk dia Oh iya bisa sih. secara etnis atau suku gitu kan. Kalau yang tadi India juga sama, dia kan karena memang mengandalkan etnisnya gitu ya. Sama seperti di negara kita sendiri, Indonesia, beberapa orang ke gereja memakai pakaian daerah atau pakaian adat untuk menghormati sebuah ibadah dalam gereja. Dan juga dengan alasan akan bertemu dalam penyembahan kepada Tuhan yang agung. Biasanya, pakaian adat yang dipakai disesuaikan dengan makna dan filosofi dari pakaian adat tersebut. Nah, untuk kalian berdua, apakah kalian berdua itu pernah memakai pakaian adat pada saat menghadiri sebuah gereja? Tidak pernah. Pakaian adat. Kalau pakaian Imlek termasuk pakaian adat nggak ya? Harusnya termasuk. Pernah. Nggak pernah, tidak pernah, sama sekali. Kita ada surprise buat kalian. Jadi salah satu dari kalian akan mencoba pakaian sari dan kalian akan merasakan bagaimana kalau misalnya kalian ibadah dengan pakaian adat tersebut. A few moments later. Amazing. Cool man, cool. Oh begini jadi. Oh begini. Pas kayak motor tadi ya, cuma kurang kerudung aja kali. Jadi menurut kamu kalau hari ini kamu memakai pakaian daerah semacam sari ke gereja, kamu suka nggak? Kalau ke gereja memang pakaian adatnya ya kayaknya oke sih. Mungkin kalau sesekali misalnya acara besar itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya tiap minggu gue kayak begini, wah permak dong say. Baiklah, menurut kalian next foto ini dari era tahun berapa? 2020. Zaman now. Ya 2010 ke atas deh, zaman now ya. Zaman now. Like Ini. cahayanya, apanya ini? Kayaknya ini tahun 1990-an sih. Ceweknya tuh pakai rok kan udah yang agak di atas lutut Iya, gitu benar kan. ya. Ini kan udah modern. Cowoknya udah pakai jeans. Cowoknya jeans. Ya, udah pakai jeans, pakai sepatu cats. Terus kayak Zaman now. Itu zaman now. Aku sih zaman now. Aku dari tadi salah terus sih memang. Aku tahun 90-an. Bob, tahun 2000 awal. untuk cowok maybe yes ya, tapi untuk cewek kayak dari zaman yang lalu ke sekarang kayak mengalami penipisan gitu. Aku sebenarnya just nice ya. Satu sisi ceweknya, kalau gue lihat ya ceweknya pakai stocking, jadi nggak langsung nggak langsung kaki gitu ya. Terus atasannya juga blazer, jadi walaupun roknya pendek kayak ditutupin sih, so oke. Masih oke sih. Saya 100% nice outfit. Oke, benar. Ini dari era 2010-an. Dari gereja Elevation Worship. Oke. Nah, di era sekarang, banyak orang lebih memilih pakaian yang lebih casual dan nyaman saat bergereja daripada pakaian yang lebih formal dengan pertimbangan selama memperhatikan kerapian dan kesopanan. Tetapi juga kadang dipengaruhi oleh budaya-budaya pop atau pop culture yang terkesan ekspresif, anti-mainstream dan nyentrik, semisal ripped jeans, hoodie, ataupun pakaian-pakaian streetwear lainnya. Menurut kalian, sebenarnya pakaian apakah yang cocok saat ke gereja dan seberapa penting itu? Kalau menurutku sopan, nyaman, tidak membuat mata orang lain itu tertuju terus kepada kita, Iya. akan mengganggu konsentrasi jemaat yang lain. Pastinya sopan. Yang kedua pasti yang terbaik dong untuk dilihat Tuhan gitu kan, karena kan kita beribadah. Bener-bener pakaian yang nyaman tapi tetap hormat sama Tuhan kayak gitu sih.
Apakah menurut kalian ada dress code tertentu dalam Alkitab soal cara berpakaian? Kurang tahu sih Kak. Gua nggak tahu sih, kayaknya nggak ada deh. Saya akan cari tahu deh. Saya akan cari tahu. Saya nggak tahu. Gak kepikiran sih. Iya. Selama ini kalian berpakaian ke gereja, apakah termasuk tim yang overdress, underdress, atau nice outfit? Saya nice outfit sih, karena saya juga milih kalau mau ke gereja. Nice fit. Nice outfit. Nice outfit juga. Nah, sobat Dogmapedia, cara berpakaian, berbusana adalah bagian daripada perkembangan kebudayaan atau culture. Kita semua tahu. Kita perlu tahu bahwa dalam culture kebudayaan tidak ada yang namanya benar atau salah. Dan juga tidak ada yang namanya dosa, tidak dosa. Karena culture itu sesuatu yang akan terus berkembang. Kebudayaan itu akan terus berkembang dan kebudayaan tidak akan pernah mati sampai selama-lamanya. Nah, permasalahan sekarang adalah kita terlalu sering mendengarkan adanya pengkotak-kotakan atas benar, salah, boleh, tidak. Kita termasuk saya, saudara, teman-teman, bapak, ibu, siapapun sobat Dogmapedia masuk ke dalam yang namanya pengkultusan. Sekali lagi, yang namanya pengkultusan culture, pengkultusan kebudayaan. Totalitas praktek dan kekuatan daripada kultus kebudayaan dimasukkan. Sekali lagi, dimasukkan. Dan kadangkala ada banyak orang yang terlalu fanatik. Sekali lagi, ada banyak orang yang terlalu fanatik. Baik, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang sederhana. Saya ingin membawa sobat Dogmapedia untuk kembali mengingat dan merefleksikan diri. Bagaimana pandangan kita tentang fashion yang ada di dalam culture. Sobat Dogmapedia, seorang teolog yang bernama Richard Niebuhr, seorang etikus teologi Kristen dari Amerika yang paling terkenal pada zaman itu di Amerika Serikat. Dia membahas hubungan antara kekristenan dan kebudayaan, Christian and culture, dan sistem-sistem masyarakat yang masuk ke dalam kebudayaan itu. Niebuhr melihat bahwa ketika manusia melihat kekristenan dan kebudayaan itu sendiri, dua-duanya adalah suci dan benar. Kekristenan dan kebudayaan dua-duanya suci dan benar. Tidak ada salah dengan itu. Di mana konteks pada zaman sekarang kita menyadari bahwa manusia penuh dosa. Satu bagian manusia penuh dosa. Bagaimana dua hal itu bisa bercampur menjadi satu? Manusia berdosa, culture yang gak ada dosa dan tak bersalah, bahkan gak ada statusnya. Kita campur ke dalam. Saudara-saudara, bapak ibu, sahabat Dogmapedia yang terkasih, Richard Niebuhr memperkenalkan ada 5 pandangan mengenai hubungan antara Kristus dan culture, Kristus dan cara berpakaian. Yang pertama, yang namanya adalah Christ against culture. Yang kedua, namanya Christ of culture. Yang ketiga adalah Christ above culture. Yang keempat adalah Christ and culture in paradox. Dan terakhir adalah Christ transform culture. Pusing, tenang. Kita akan meringkaskan dan membuat kita semua semakin mengerti. Baik, kita ringkas yuk. Yang pertama dulu ya, Christ against culture, Kristus versus kebudayaan. Pandangan ini cukup keras sebenarnya, menegaskan tentang otoritas tunggal Kristus itu adalah mutlak, tidak boleh diganggu-gugat, meskipun ada yang namanya culture atau kebudayaan. Kristus paling tinggi, dia paling top, dia paling hebat, dia paling jago. Tidak ada satupun termasuk culture, kebudayaan yang bisa masuk mengintervensi, menggantikan, bahkan melakukan apa-apa
itu benar. Christ against culture. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Christ of culture. Kristus dari budaya. Dalam pandangan ini, manusia memposisikan Yesus sebagai Mesias dalam satu lingkungan sosial mereka. Sosok yang dapat memenuhi segala harapan dan aspirasi mereka. Penyempurnaan keyakinan mereka, sumber Roh Kudus bagi mereka. Sobat Dogmapedia, pandangan ini menginterpretasikan bahwa kebudayaan melalui Kristus. Sekali lagi, menginterpretasikan kebudayaan melalui Kristus. Di mana sosok yang mirip dengan Yesus mendapat penghormatan paling besar. Misalnya, ketika saya melihat, oh baju ini paling cocok dengan gambar Yesus, maka baju ini mendapatkan penghormatan hebat. Oh, saya melihat ketika saya masuk ke gereja, ketika saya berjumpa dengan orang ini lebih cocok dengan Yesus, maka itulah karakter Yesus. Itulah yang saya namakan Christ of culture. Sobat Dogmapedia, yang ketiga, Christ above culture. Kristus di atas kebudayaan. Sobatku, penganut paham ini menekankan bahwa Kristus yang berada di atas segala kebudayaan. Ada budaya, Kristus di atas. Nggak mau peduli apapun itu. Mau budaya makan, budaya berpakaian, mau budaya apapun itu, tetap Yesus Kristus adalah sosok yang di atas. Tidak bisa tergantikan. Dan sosok itu akan membentuk dan mengizinkan segala sesuatu itu terjadi. Dan kalau itu tidak buruk, kalau kebudayaan, kalau culture itu tidak buruk, maka itu mengartikan bahwa interpretasinya, maka Kristus Yesus itu baik. Jadi kalau kebudayaannya buruk, itu buruk. Jadi sebenarnya Yesus dipengaruhi oleh kebudayaan, bukan? Sebenarnya budaya buruk berarti Yesus buruk dong. Bagaimana dengan pandangan orang-orang yang memikirkan masalah ini? Kok bisa? Tapi paham itu ada loh. Di kehidupan masyarakat kita, mau suku apapun ada, tanpa kita sadari, mau nggak mau. Menurut Niebuhr, penganut paham inilah, menurut Niebuhr, penganut paham inilah yang tidak bisa membedakan antara fashion yang adalah budaya dalam manusia dari kemuliaan Tuhan. Dia nggak bisa bedakan. Dia tidak bisa membedakan. Bagaimana mungkin seorang bisa mencintai Allah yang tidak kelihatan tanpa melayani saudara-saudaranya yang kelihatan? Sahabat Dogmapedia yang terkasih, masalah terletak ketika paham ini sampai di sebuah titik batas. Akan bisa membawa dunia untuk jelas melihat gereja sepenuhnya hanya institusi. Hanya institusi. Tidak ada yang lain. Jelas sekali paham ini menjadi perhatian kita, membawa jemaat melihat kebudayaan umat Tuhan, gereja jauh, sangat jauh. Nah, yang keempat, ini yang saya rasa ini yang banyak kita temui, yaitu Christ and culture in paradox. Kristus dan kebudayaan saling bertolak belakang. Kok bisa? Nah, paham ini mempertahankan kesetiaan dalam Kristus, tapi dia juga mempertahankan bertanggung jawab kepada budaya sama-sama. Kristus oke, budaya oke. Jadi di mana dia? Dia nggak ada di posisi manapun. Pelin-pelan bisa dibilang begitu. Nah, mereka menekankan bahwa ada sebuah paradoks di mana konflik selalu terjadi antara Kristus dan budaya disebabkan karena dosa. Sekali lagi, Kristus dan budaya jadi masalah karena dosa. Padahal Kristus tidak berdosa. Tidak pernah berdosa sama sekali. Tapi ketika orang-orang yang memahami satu konsep Christ and culture in paradox, memahami Kristus dan kebudayaan, jatuh ke dalam dosa. Sobatku, kekristenan, umat Tuhan, orang percaya, umat Allah
bisa kehilangan suara untuk mengatakan hal apapun yang bermakna dalam budaya. Sekali lagi, ketika kita mengatakan Christ and culture in paradox, kita, saya dan saudara akan mengatakan hal apapun yang bermakna nothing dalam budaya. Hati-hati. Ini paham di mana kita bisa menerima budaya, kita bisa menerima Tuhan. Semua diterima, nggak ada saringan, nggak ada filter. Ini boleh, itu boleh. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Semua oke-oke saja. Nah, Richard Niebuhr menyarankan kepada kita satu hal yang penting, yang kelima yang paling penting adalah Christ transform culture. Ini harus dicatat. Christ transform culture. Kristus yang bertransformasi ke dalam kebudayaan. Ini adalah satu saran hebat yang disarankan oleh Richard Niebuhr, di mana seorang teologis ini memiliki 3 garis besar, yaitu melihat Tuhan sebagai pencipta, kemudian menyadari bahwa kejatuhan manusia dari sesuatu yang baik, dan yang ketiga adalah memandang bahwa kita merasakan interaksi Tuhan dengan manusia dalam perjalanan kita untuk kehidupan berbudaya. Itu lebih bagus. Ini jalan yang paling bagus, dan ini saya rasa ini yang paling tepat. Pandangan ini juga memiliki arti bahwa Tuhan bekerja. Ingat, Tuhan bekerja dalam kebudayaan. Kalau tadi Tuhan di atas, kemudian Tuhan lahir dari konsep sosial budaya, Tuhan di bawah, Tuhan bertolak belakang. Yang ini Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu dalam konsep kebudayaan itu. Kita berbusana, kita makan, kebudayaan setiap suku, Tuhan bekerja. Tidak ada di mana dan Tuhan tidak tinggal diam. No, Tuhan tidak pernah tinggal diam di dalam kebudayaan, culture. Setiap suku bangsa, dimanapun Anda berada. Jelas, kita juga bisa, saya dan saudara sebagai anak Tuhan, bisa berkontribusi untuk serta senantiasa hidup mentransformasi kebudayaan. Lihat baik-baik. Kita melihat Kristus Yesus mentransformasi kebudayaan melalui saya dan saudara. Kita adalah anak Tuhan yang akan mentransformasi kebudayaan. Sobat Tomapi yang terkasih, lebih jauh lagi, kalau kita mau lebih jelas, kita bisa mengatakan dengan adanya kita, anak Tuhan, di mana Yesus sudah hadir, yang terus bertransformasi untuk hidup dalam kebudayaan, lama-kelamaan dosa itu dapat kita pelan-pelan kita reduksi. Sobat Tomapedia, kesimpulan bagi kita, fashion dengan model apapun, jenis apapun, gaya apapun, tidak bisa kita simpulkan, oh yang ini benar, yang ini cocok, karena fashion berkembang dengan zaman. Tidak ada yang tidak berkembang. Fashion ikut berkembang di dalamnya. Nah, hal yang penting daripada itu adalah memberikan penghargaan kepada tubuh kita masing-masing. Memberikan penghargaan kepada tubuh kita masing-masing. Dengan itulah Kristus dapat hidup dalam diri kita dan bertransformasi dalam sistem nilai-nilai kebudayaan. Sebagai penutup, Sobat Tomapi yang terkasih, saya ingin memberikan 3 kesimpulan sederhana bagi kita semua. Yang pertama adalah, tubuhmu bukanlah objek kesenangan. Mau pakaian apapun, ingat, tubuhmu bukanlah objek kesenangan. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, dan Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan kamu bukanlah milik kamu sendiri. Korintus 6 ayat 19-20. Yang kedua, fashion adalah bagian dari kebudayaan yang akan terus berkembang, terus tidak akan berhenti. Selagi bumi ini, dunia ini terus berputar, maka fashion akan terus berkembang. Kita nggak tahu tahun depan, 2 tahun lagi, 10 tahun lagi fashion apa yang ada, tapi dia tidak akan pernah mati. Yang ketiga adalah nilai hidup
setiap kita tidak ditentukan dari pakaian apa yang kita pakai. Sekali lagi, nilai hidup kita tidak ditentukan dari apa pakaian yang kita pakai, tetapi bagaimana kita menghargai tubuh kita sebagai ciptaan Tuhan. Itu saja yang mau saya sampaikan, dan mari kita sama-sama menikmati fashion, budaya yang sudah ada, dan izinkan Tuhan melalui kita mentransformasi kebudayaan. Salam Dogmapedia. Terima kasih. Share dan subscribe channelnya Share dan subscribe Dogmapedia. Dogmapedia. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Bye.